Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1021 sampai tahun 1025. Bab 1021. Faktanya, terkadang Fendi Zanders tidak tahu apakah peruntungannya baik atau buruk. Setelah mewarisi warisan Li Xiuqian, Fendi Zanders jelas merasa keberuntungan cintanya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan semakin banyak keindahan di sekitarnya. Jika sama seperti sebelumnya, Fendi Zanders pasti sangat senang. Namun kini Fendi Zanders sudah memiliki 3 wanita, Cleo Fei Lin, Yi Yun, dan Liu Chenwei. Hanya 3 wanita, Fendi Zanders tidak dapat lagi menahan tekanan psikologis yang mengerikan. Jadi dia sama sekali tidak berani dekat dengan wanita lain, dia takut jika dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia akan menimbulkan hutang romantis lagi. Tetapi Fendi Zanders menyadari bahwa semakin dia mengendalikan dirinya, semakin banyak keindahan yang tampak di sekitarnya. Dan ada hal lain yang membuat Fendi Zanders semakin merasa hancur. Wanita cantik ini berencana menggunakan Fendi Zanders sebagai tameng, atau membiarkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacar atau objek yang ambigu. Fendi Zanders jelas muak dengan situasi seperti itu. Setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata pemuda itu, dia tidak berniat untuk berhenti sama sekali, malah dia duduk tepat di samping Fendi Zanders. Xiaoyu, apa yang kamu lakukan duduk di sana? Pria muda itu mengerutkan kening dan bertanya pada Tang Xiaoyu. Feng Xiang, tempatku duduk sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Aku terus memberitahumu untuk tidak mengikutiku, tapi kamu ikuti saja aku. Apakah kamu peduli dengan tempat dudukku sekarang? Jika kamu bisa, tidak tahan, kamu bisa melakukannya sekarang juga. Tutup matamu untukku. Nada percakapan Tang Xiaoyu dengan Feng Xiang sangat acuh tak acuh, dan dia langsung menjawab dengan suara dingin. Setelah Feng Xiang mendengar kalimat ini, wajahnya tampak sedikit malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata siang Fendi Zanders sangat tidak senang. Bukankah keduanya pasangan? Fendi Zanders samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Feng Xiang dan kita belum terlalu dekat, jangan panggil aku Xiaoyu, aku belum terbiasa. Pada saat ini, Tang Xiaoyu memandang pemuda itu dan melanjutkan. Feng Xiang menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Ketika Tang Xiaoyu melihat bahwa Feng Xiang tidak berbicara, dia juga memiliki wajah bangga, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, pria kecil yang tampan, aku tidak menurutku kamu sudah sangat tua, kamu seharusnya masih bersekolah sekarang, kan? Tanda tanya petik 2. Yah, aku masih kuliah. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Lalu di mana kamu belajar? Tang Xiaoyu buru-buru bertanya. Universitas Jiangcheng. Fendi Zanders menjawab dengan sedikit tidak berdaya. Sangat disayangkan. Saya seorang mahasiswa senior di Universitas Nanyuan sekarang. Kalau saja Anda bisa belajar di Universitas Nanyuan, kata Tang Xiaoyu dengan nada kecewa. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dan tersenyum, tapi tidak banyak bicara. Dan Tang Xiaoyu tidak peduli, dan terus berinisiatif untuk mengobrol dengan Fendi Zanders, sementara Feng Xiang, yang berada di hadapan mereka berdua, hanya bisa menonton tanpa daya, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak berani mengatakan apapun. Karena Fendi Zanders selalu memikirkan urusan Cleo Fei Lin di dalam hatinya, dia tidak berminat untuk mengobrol dengan Tang Xiaoyu. Seringkali, Tang Xiaoyu berbicara sendirian, sementara Fendi Zanders mendengarkan dengan tenang, dan akan mengambil inisiatif dari waktu ke waktu. 1 atau 2 kalimat sebagai balasan. Selama obrolan, Fendi Zanders mengetahui bahwa Tang Xiaoyu dan Feng Xiang sebenarnya tidak sedang menjalin hubungan. Feng Xiang telah mengejar Tang Xiaoyu sepanjang waktu, dan keluarga Tang Xiaoyu juga setuju dengan kebersamaan keduanya, jadi Tang Xiaoyu sangat kesal dengan Feng Xiang. Awalnya, Tang Xiaoyu bepergian ke Provinsi Dongjiang sendirian untuk menghindari Feng Xiang, tetapi dia ditemukan oleh Feng Xiang, jadi Tang Xiaoyu tidak punya pilihan selain memilih untuk kembali. Alasan mengapa Tang Xiaoyu mengobrol dengan Fendi Zanders begitu antusias bukan karena Tang Xiaoyu jatuh cinta pada Fendi Zanders, tetapi karena Tang Xiaoyu ingin menggunakan metode ini untuk mengganggu Feng Xiang sehingga Feng Xiang menyerah mengejarnya lebih awal. Hanya saja Tang Xiaoyu menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan kemampuan Feng Xiang untuk menanggungnya. Tidak peduli seberapa dekat dia dan Fendi Zanders, Feng Xiang bahkan tidak berniat untuk marah, yang membuat Tang Xiaoyu semakin terdiam. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Saat itu sudah lewat jam 2 pagi, dan Tang Xiaoyu sedikit lelah karena mengobrol dengan Fendi Zanders, jadi dia langsung menyandarkan kepala kecilnya di bahu Fendi Zanders, lalu menutup matanya dan mulai beristirahat. Fendi Zanders tahu bahwa Tang Xiaoyu melakukan ini dengan sengaja, meskipun hatinya tidak berdaya, dia tidak menolak Tang Xiaoyu. Dan Feng Xiang memandang Fendi Zanders dengan sangat marah, tetapi dia tidak berani marah, karena dia tahu jika dia marah, Tang Xiaoyu akan punya alasan untuk menyingkirkannya. Nak, Xiaoyu adalah wanitaku. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah marah padaku. Sebaiknya kamu berhati-hati, kalau tidak aku akan membuat kematianmu jelek. Melihat Tang Xiaoyu sedang tertidur saat ini, Feng Xiang mau tidak mau mengancam Fendi Zanders dengan suara rendah.
Tapi Fendi Zanders tersenyum tipis, mengabaikan maksud Feng Xiang sama sekali, dan terus menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela. Feng Xiang tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan berani mengabaikannya, ketegasan muncul di matanya, dan dia menutup matanya dan beristirahat. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu lagi. Langit akhirnya mulai bersinar. Fendi Zanders melihat waktu dan menemukan bahwa saat itu hampir jam 6 pagi. Diperkirakan dia akan tiba di kota Nanyuan dalam waktu kurang dari setengah jam. Fendi Zanders menjadi bersemangat. Dan Tang Xiaoyu juga terbangun saat ini, dan kemudian meregangkan tubuhnya dengan ringan, kepenuhan dadanya terlihat sangat menarik karena sudutnya. Tang Xiaoyu menggosok matanya dengan mengantuk, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan menemukan bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak beristirahat, ekspresi wajahnya sedikit bersalah, karena dia mengira Fendi Zanders mungkin karena dia telah bersandar padanya sepanjang waktu. Itu sebabnya bahunya tidak beristirahat. Fendi Zanders, apakah kamu tidak tidur selama ini? Tang Xiaoyu bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin malu, dan dia buru-buru berkata, maafkan aku tidur nyenyak tadi malam sehingga aku bahkan lupa bahwa aku mengandalkanmu sepanjang waktu. Bahu. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu tidak bersandar di bahuku, aku tidak bisa tidur. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dan tersenyum tipis. Dan setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia merasakan bahwa Fendi Zanders seharusnya mengatakan itu agar tidak mempermalukan dirinya sendiri, sehingga rasa sukanya terhadap Fendi Zanders langsung meningkat pesat di hatinya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders bisa merasakan bahwa pesawat sudah mulai mendarat, yang berarti dia akan tiba di kota Nanyuan segera. Bab 1022. Setelah beberapa saat taksi, akhirnya pesawat mendarat dengan mulus. Dan para penumpang yang duduk di kursi pun mulai mengemas barang-barangnya dan bersiap turun dari pesawat. Karena Fendi Zanders, Tang Xiaoyu dan yang lainnya berada di kelas 1, merekalah yang pertama meninggalkan pesawat. Setelah sampai di darat, mobil khusus lainnya membawa mereka ke aula bandara. Setelah lama terombang-ambing, Fendi Zanders, Tang Xiaoyu dan Feng Xiang akhirnya tiba di pintu keluar bandara. Fendi Zanders, rumah saya di kota Nanyuan, mengapa kita tidak meninggalkan informasi kontak? Jika Anda menemui masalah di kota Nanyuan di masa depan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Kata Tang Xiaoyu kepada Fendi Zanders dengan sangat antusias. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengeluarkan ponselnya dan bertukar informasi kontak dengan Tang Xiaoyu. Setelah bertukar informasi kontak, Tang Xiaoyu dengan enggan pergi. Fendi Zanders melihat Tang Xiaoyu dan Feng Xiang masuk ke dalam sedan Rolls-Royce dengan nomor ekor 4 dan 6, yang berarti keluarga Tang Xiaoyu memang harusnya sangat kaya, jika tidak, tidak akan ada mobil mewah untuk menjemput mereka. Setelah masuk ke dalam mobil, Feng Xiang tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah Fendi Zanders yang masih berdiri di pintu keluar bandara, dan berkata dengan suara rendah, Xiaoyu, menurutku kamu tidak boleh terlalu dekat dengan orang biasa ini. Menurutku dia bukan orang baik. Apa yang terjadi dengan orang biasa? Tang Xiaoyu tidak bisa menahan pandangan kosong pada Feng Xiang, dan kemudian melanjutkan, bukankah kamu orang biasa di depanku? Keluarga Fengmu hanyalah sebuah keluarga kecil. Apa yang bisa kamu banggakan? Orang biasa tidak manusia kan? Bolehkah aku berteman dengan orang biasa? Feng Xiang tidak bisa berkata-kata karena kata-kata Tang Xiaoyu, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Tang Xiaoyu benar, kesenjangan antara kekuatan keluarga Feng dan kekuatan keluarga Tang memang sangat besar, itu sebabnya Feng Xiang begitu mengabdi pada Tang Xiaoyu, meskipun Tang Xiaoyu menolaknya berkali-kali, dia tetap tidak melakukannya. Saya tidak berniat menyerah, karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar bisa mengejar gadis seperti Tang Xiaoyu, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga Fengnya. Feng Xiang, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Menurutku Fendi Zanders adalah orang yang cukup baik. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat rendah hati. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat darimu, jadi sebaiknya beri aku ketenangan pikiran. Tang Xiaoyu menoleh untuk melihat Feng Xiang, dan melanjutkan. Xiaoyu, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Feng Xiang buru-buru berkata bermuka dua. Bukan tipe orang yang kukira. Tang Xiaoyu mencibir, lalu melanjutkan, tahukah kamu mengapa saya baru saja bertukar nomor dengan Fendi Zanders? Setelah Feng Xiang mendengar kata-kata Tang Xiaoyu, dia tertegun sejenak. Aku hanya khawatir kamu akan melakukan sesuatu pada Fendi Zanders, itu sebabnya aku bertukar nomor telepon dengannya. Begitu kamu berani melakukan sesuatu pada Fendi Zanders, aku akan segera memberitahu kakekku tentang kita berdua. Tang Xiaoyu melanjutkan. Xiaoyu, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Feng Xiang tidak pernah menyangka bahwa pertimbangan Tang Xiaoyu akan begitu komprehensif. Dan Tang Xiaoyu memandang Feng Xiang dengan ekspresi terdiam di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya menyukai orang munafik yang sok suci seperti Feng Xiang. Jika bukan karena kakeknya Tang Xiaoyu telah membuang Feng Xiang jauh-jauh, bagaimana dia bisa? Masih ada trik untuk memulai percakapan dengan Fendi Zanders.
Di sisi lain, setelah melihat Tang Xiaoyu dan Feng Xiang pergi, Fendi Zanders tidak memilih untuk segera meninggalkan bandara, tetapi memicingkan matanya ke gedung-gedung tinggi di kota Nanyuan sendirian. Perkembangan ekonomi kota Nanyuan sebanding dengan kota Jiangcheng. Ada lebih banyak orang kaya di kota Nanyuan daripada kota Jiangcheng. Meski baru pukul 6 pagi, namun bagian depan bandara sudah penuh dengan lalu lintas, dan keramaian orang terus berlalu lalang, yang sangat meriah. Saat ini, Fendi Zanders menyadari bahwa jika dia ingin menyelidiki penyebab kematian orang tuanya, dia harus menemukan Zhou Ping, penanggung jawab Rockefeller di kota Nanyuan, sebelum dia dapat menemukan informasi Wei Yong. Dan Cleo Fei Lin kebetulan berada di kota Nanyuan sekarang, Fendi Zanders merasa ini benar-benar suatu kebetulan. Fendi Zanders bahkan merasa ini mungkin bukan hanya kebetulan. Panggil. Fendi Zanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Melian Liu. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Melian Liu menjawab telepon. Saudari Yan Yan, saya sudah sampai di kota Nanyuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Fendi Zanders bertanya langsung. Saya baru saja turun dari pesawat, tunggu saya akan segera sampai, jawab Melian Liu. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu langsung menutup telepon. Setelah Fendi Zanders menunggu hampir 10 menit, dia melihat Melian Liu, yang mengenakan pakaian keren, berjalan keluar bandara sambil menyeret koper Hermes. Pakaian Melian Liu saat ini masih sangat menarik. Dia mengenakan rok pendek berbalut pinggul hitam dengan riasan tipis di wajahnya. Dia memiliki temperamen yang mulia dan sosok yang sangat seksi. Dia terlihat tetapi juga memiliki sedikit rasa dingin. Nafas yang indah. Setelah melihat Melian Liu keluar, orang-orang di sekitar menoleh untuk melihat Melian Liu. Di sisi lain, wajah cantik Melian Liu diwarnai kelelahan, mungkin karena dia tidak istirahat tadi malam. Saudari Yan Yan. Fendi Zanders melambai pada Melian Liu. Setelah melihat Fendi Zanders, Melian Liu buru-buru menyeret kotak itu ke arah Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berinisiatif mengambil kotak itu, lalu berkata dengan lembut, kamu masih membawa pakaianmu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan Cleo Fei Lin ketika saya datang ke kota Nanyuan kali ini, jadi saya membawa beberapa pakaian dan kosmetik. Melian Liu menjelaskan dengan lembut. Bagaimanapun, Melian Liu adalah seorang perempuan. Anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa baju ganti dan kosmetik. Bagaimana kalau kita berdua pergi ke Cleo Fei Lin sekarang? Fendi Zanders sedang tidak ingin mengobrol dengan Melian Liu saat ini, dan berkata langsung. Apakah kamu sudah tahu di mana Cleo Fei Lin berada? Melian Liu memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut dan bertanya. Kira-kira sama. Fendi Zanders mengangguk, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, memandang Melian Liu dan berkata, Saudari Yan Yan, ayo masuk ke mobil dulu, dan aku akan memberitahumu apa yang terjadi nanti. Melian Liu menatap kosong ke arah Fendi Zanders, lalu mengangguk dan berkata, oke. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Melian Liu naik taksi. Tuan, pergilah ke markas besar grup Tiancheng. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada sopir taksi. Oke. Sopir taksi itu menjawab sambil tersenyum, lalu melaju lurus ke depan. Bab 1023. Melihat seluruh Tiongkok, grup Tiancheng dapat dianggap sebagai salah satu grup besar terbesar, dan merupakan nama rumah tangga di kota Nanyuan. Markas besar grup Tiancheng juga bisa dikatakan sebagai bangunan landmark di kota Nanyuan. Pada dasarnya, siapapun yang menjadi sopir taksi di kota Nanyuan mengetahui lokasi kantor pusat grup Tiancheng. Tentu saja, Melian Liu juga pernah mendengar tentang grup Tiancheng, jadi ketika dia mendengar bahwa Fendi Zanders akan pergi ke tempat ini, sedikit keraguan muncul di matanya, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Fendi Zanders, ayo pergi ke grup Tiancheng, apa itu Anda lakukan? Cleo Fei Lin sekarang adalah presiden grup Tiancheng, saya pikir kita berdua dapat menemukan Cleo Fei Lin di markas besar grup Tiancheng. Fendi Zanders menjelaskan dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Melian Liu membeku sesaat, lalu menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Fendi Zanders, apa yang kamu bercanda? Cleo Fei Lin sekarang menjadi presiden grup Tiancheng. Melian Liu bertanya dengan tergagap. Ketika saya mendengar beritanya, saya sama terkejutnya dengan Anda, tetapi sekarang faktanya Cleo Fei Lin memang presiden grup Tiancheng. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Ini, apa yang terjadi? Melian Liu memandang Fendi Zanders seolah dia tidak percaya, dia mengerutkan kening dan bertanya. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia memberitahu Melian Liu semua tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah mendengarkan kata-kata Fendi Zanders, Melian Liu tampak semakin terkejut. Karena dia merasa ini terlalu ajaib, dan kedengarannya palsu. Fendi Zanders, apakah kamu melakukan kesalahan? Pasti seseorang dengan nama yang sama, kan? Bagaimana Cleo Fei Lin bisa menjadi presiden grup Tiancheng? Melian Liu masih berkata kepada Fendi Zanders dengan tidak percaya. Jika dikatakan bahwa Cleo Fei Lin bekerja di grup Tiancheng, Melian Liu mungkin masih mempercayainya, tetapi jika dikatakan bahwa Cleo Fei Lin menjadi presiden grup Tiancheng, Melian Liu tidak akan bisa mempercayainya.
Bagaimanapun, Tiancheng Group adalah perusahaan Fortune 500 di dunia, dan juga merupakan perusahaan asing. Jika orang awam ingin masuk ke Tiancheng Group, itu sudah tugas yang sulit, apalagi menjadi bos perusahaan ini. Waktu ketika Cleo Fei Lin menghilang sama dengan saat Presiden Grup Tiancheng menjabat, dan nama mereka sama, dan usia mereka hampir sama. Yang paling penting adalah saya melihat foto presiden dari Grup Tiancheng. Grup Tiancheng. Meskipun itu hanya profil, saya yakin 100% itu Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menjelaskan dengan suara rendah. Ini. Melian Liu terdiam sesaat. Dan tidak masalah jika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak akan kehilangan apapun. Fendi Zanders memandang Melian Liu dan melanjutkan. Itu benar. Melian Liu merasa apa yang dikatakan Fendi Zanders masuk akal, jadi dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kak Yan, kamu mungkin belum istirahat sepanjang malam kan? Atau kamu harus kembali ke hotel untuk istirahat dulu? Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Melian Liu. Tidak, aku tidak bisa tidur sekarang. Melian Liu melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, kupikir kamu tidak terlalu khawatir dengan hilangnya Cleo Fei Lin, tapi aku tidak menyangka kamu akan lebih cemas daripada aku. Peri adalah tunanganku, bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan cara menjelaskannya pada Cleo Fei Lin? Melian Liu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Fendi Zanders terhenti oleh pertanyaan Melian Liu, wajahnya tampak sedikit bingung, lalu dia berkata dengan lembut, jelaskan. Jelaskan apa? Hanya untuk menjelaskan hubungan antara kamu dan selebriti internet Yi Yun. Melian Liu berkata langsung. Ini. Melihat Melian Liu, Fendi Zanders langsung tercengang. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, karena dia tidak banyak berpikir. Saya telah mengenal Cleo Fei Lin sejak kita masih muda, dan saya tahu karakter Cleo Fei Lin dengan sangat baik. Tidak ada ruang untuk pasir di matanya, jadi Anda harus menangani hubungan antara Anda dan Yi Yun terlebih dahulu, jika tidak, Cleo Fei Lin tidak akan pernah memaafkanmu. Melian Liu juga baik hati saat ini, dia takut Cleo Fei Lin akan sedih ketika mengetahui keberadaan Yi Yun, jadi dia mengingatkan Fendi Zanders saat ini. Saudari Yan, jangan khawatir, saya akan mengurus semua ini. Fendi Zanders berbisik kepada Melian Liu. Itu bagus. Melian Liu tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Beberapa menit kemudian, sopir taksi memarkir mobilnya di bawah gedung kantor pusat Grup Tiancheng. Setelah Fendi Zanders dan Melian Liu turun dari mobil, mereka mengamati sebentar situasi gedung Grup Tiancheng. Tiancheng Group layak menjadi perusahaan besar dengan reputasi yang sama dengan Emgrand Group. Skala gedung Tiancheng sama sekali tidak kalah dengan Emgrand Group, dan terlihat sangat spektakuler, dan ada orang yang masuk dan keluar ke dalam. Meski baru pukul 8 pagi, karyawan Grup Tiancheng sudah mulai bekerja. Fendi Zanders menoleh dan menatap Melian Liu, lalu berkata dengan lembut kepada Melian Liu, Saudari Yan, ayo masuk. Bagus. Melian Liu memandang Fendi Zanders dan mengangguk, lalu menginjak sepatu hak tinggi dan mengikuti Fendi Zanders ke gedung Tiancheng. Sistem keamanan gedung Tiancheng sangat ketat. Pada dasarnya setiap orang yang keluar masuk harus menggunakan KTP. Fendi Zanders dan Melian Liu tidak memiliki kartu identitas sama sekali, jadi tentu saja mereka tidak bisa masuk. Melihat Fendi Zanders dan Melian Liu ingin masuk, kecantikan di meja depan bergegas maju dan bertanya, Tuan, apa bisakah saya melakukan? Saya di sini untuk mencari seseorang. Jawab Fendi Zanders ringan. Tuan, siapa yang ingin Anda temui? Apakah Anda punya janji? Si cantik di meja depan memandang Fendi Zanders dan bertanya sambil tersenyum. Saya mencari Cleo Fei Lin, Presiden Grup Tiancheng, dan saya tidak punya janji. Jawab Fendi Zanders. Ketika wanita cantik di meja depan mendengar bahwa Fendi Zanders sedang mencari Cleo Fei Lin, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf, jika Anda tidak punya janji, Anda bisa aku tidak bertemu Presiden, jadi tolong buatlah janji dulu, dan kembalilah jika kamu punya janji. Aku masih perlu membuat janji bertemu tunanganku. Fendi Zanders sedikit mengernyit. Tunangan. Si cantik di meja depan melihat ekspresi aneh di wajah Fendi Zanders. Dia mengira Fendi Zanders mungkin ada di sini untuk membuat masalah, jadi dia berkata dengan suara dingin, Tuan, tidak peduli siapa Anda perlu menemui Tuan Lin jika Anda ingin bertemu Tuan Lin. Reservasi sebelumnya. Kalau begitu pergi dan beritahu atasan Anda sekarang bahwa seorang pria bernama Fendi Zanders sedang mencarinya. Fendi Zanders berkata dengan nada kesal. Bos Lin tidak ada di perusahaan sekarang. Keindahan di depan meja berkata dengan ringan. Kalau begitu, carilah seseorang di perusahaan Anda yang dapat mengambil keputusan akhir, dan katakan bahwa ketua grup Emgrand Kota Jiangcheng ada di sini. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Ketua grup Jiangcheng Emgrand. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders kata-kata, kecantikan di meja depan tertegun sesaat. Bab 1024. Baik itu Emgrand Group atau Tiancheng Group, mereka semua adalah perusahaan besar terkenal di Tiongkok. Jadi meskipun Emgrand Group tidak memiliki hubungan bisnis dengan Tiancheng Group, semua orang di Tiancheng Group mengetahui keberadaan Emgrand Group.
Setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, wanita di meja depan memasang ekspresi bingung di wajahnya, karena dia berpikir bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi ketua Emgrand Group. Tapi dia tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu manajer sekarang." Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu membawa Cleo Fei Lin langsung ke ruang tunggu, duduk di sofa dan menunggu. Si cantik di meja depan berlari kembali ke meja depan dan mulai menelepon manajer. Fendi Zanders menunggu sekitar 5 menit sebelum seorang pria parubaya jangkung berjas keluar dari lift. Wanita cantik di meja depan berlari ke depan pria parubaya itu, lalu mencondongkan tubuh ke telinganya dan mengucapkan beberapa patah kata, dan melihat posisi Fendi Zanders dari waktu ke waktu. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat foto Fendi Zanders, jadi dia secara alami dapat mengetahui identitas Fendi Zanders. "Tuan Zanders, halo." Pria parubaya itu berjalan ke arah Fendi Zanders dengan kepala terangkat tinggi, dan menyapa Fendi Zanders dengan sangat sopan. "Halo." Fendi Zanders menoleh dan menatap pria parubaya itu dengan ringan, dan menjawab dengan tenang. "Tuan Zanders, saya Xie Beihua, wakil manajer grup Tiancheng. Saya tidak tahu ada apa dengan Anda datang ke sini secara pribadi kali ini, Tuan Zanders." Xie Beihua berbicara kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat dan hati-hati. Karena Xie Beihua tahu betapa menakutkannya identitas Fendi Zanders, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. "Saya ingin bertemu Cleo Fei Lin, Presiden Grup Tiancheng Anda." Fendi Zanders menjawab langsung. "Ini." Setelah Xie Beihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit rasa malu muncul di matanya. "Saya tunangan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin telah lama menghilang, dan saya harus menemuinya sekarang." Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan Xie Beihua saat ini, jadi dia mengatakannya secara langsung. "Tuan Zanders, bisakah kita bicara di tempat lain?" Xie Beihua menemukan bahwa banyak orang di perusahaan sedang melihat Fendi Zanders saat ini, jadi dia memutuskan untuk mencari tempat di mana tidak ada orang. "Bagus." Fendi Zanders mengangguk, lalu langsung berdiri dari sofa. Xie Beihua mengambil inisiatif untuk memimpin Fendi Zanders, dan Melian Liu mengikuti di belakang Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders, Xie Beihua dan lainnya menghilang, karyawan di perusahaan mulai berbisik. Orang itu ternyata adalah ketua Emgrand Group. Ya, dia terlihat sangat muda. Dan dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah tunangan Bos Lin kita. Mengapa saya tidak mendengar bahwa Bos Lin memiliki tunangan? Itu pasti palsu. Bagaimana bisa ketua Emgrand Group masih begitu muda? Para karyawan yang hadir belum pernah melihat foto Fendi Zanders, jadi wajar jika saat ini tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders dan Melian Liu mengikuti Xie Beihua ke sebuah kantor. Xie Beihua menuangkan secangkir teh untuk Fendi Zanders dengan sangat sopan, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, Anda bilang Anda sedang berbicara tentang tunangan Bos Lin kita. Itu benar?" Fendi Zanders mengangguk, lalu menunjuk Melian Liu dan berkata, "Dia adalah sepupu Cleo Fei Lin, dia bisa bersaksi, jadi ini ya." Ada tatapan aneh di mata Xie Beihua, lalu dia berkata perlahan, "Tuan Zanders, Anda tidak perlu berbohong kepada saya, tetapi sangat disayangkan Tuan Lin melakukan perjalanan bisnis kemarin, dan sekarang dia tidak ada di sana." "Perusahaan sama sekali. Perjalanan bisnis." Fendi Zanders berseru, lalu buru-buru berkata, "Xie Beihua, apakah kamu berbohong padaku? Mengapa dia melakukan perjalanan bisnis begitu aku datang?" "Tuan Zanders, apa yang Anda bicarakan? Meskipun saya bukan dari 4 provinsi besar, tidak ada yang tahu siapa Anda, Tuan Zanders. Saya tidak berani berbohong kepada Anda jika saya berbohong kepada siapapun. Presiden Lin memang sedang dalam perjalanan bisnis kemarin. Sekarang, jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke kantor Tuan Lin sekarang, atau Anda bisa bertanya kepada karyawan perusahaan lainnya untuk mengetahui apakah yang saya katakan itu benar." Xie Beihua buru-buru menjelaskan. "Kalau begitu bawa aku ke kantor Cleo Fei Lin sekarang." Fendi Zanders berhasil menemukan keberadaan Cleo Fei Lin, tentu saja dia tidak rela pergi seperti ini, jadi dia berdiri dan berkata kepada Xie Beihua, "Oke, aku akan mengantarmu ke sana sekarang." Xie Beihua mengangguk, lalu langsung memimpin Fendi Zanders dan keduanya menuju kantor Cleo Fei Lin. Gaya Tiancheng Group sama dengan Emgrand Group. Kantor presiden juga berada di lantai paling atas, dan satu kantor menempati seluruh ruangan dalam sebuah gedung. "Tuan Zanders, karena ini adalah kantor Tuan Lin, saya tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi Anda harus dapat mengetahui bahwa Tuan Lin benar-benar tidak ada di perusahaan." Xie Beihua berdiri di depan jendela dan berbisik kepada Fendi Zanders. "Karena kamu tidak bisa masuk, maka aku harus bisa masuk." Fendi Zanders bertanya pada Xie Beihua. "Anda adalah tunangan Tuan Lin?" Fendi Zanders memandang Xie Beihua dengan ringan, lalu berjalan langsung ke kantor Cleo Fei Lin. Melian Liu mengikuti Fendi Zanders masuk setelah ragu-ragu sejenak. Kantor Cleo Fei Lin tampak kosong dan sepi. Saat ini, kantor sedang kosong. "Fendi Zanders, lihat." Saat ini, Melian Liu tiba-tiba menunjuk ke foto di meja. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu dengan cepat melihat ke lokasi yang ditunjuk Melian Liu, dan menemukan bahwa itu adalah selfie Cleo Fei Lin.
Mungkinkah Cleo Fei Lin benar-benar manajer umum grup Tiancheng? Ini, apa yang terjadi? Melian Liu mau tidak mau menutup mulutnya dan berseru, ekspresi wajahnya sama terkejutnya dengan yang dia inginkan. Ketika Fendi Zanders memberitahu Melian Liu tentang hal ini sebelumnya, Melian Liu masih merasa dia tidak dapat mempercayainya. Karena dia merasa Cleo Fei Lin tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan perusahaan besar seperti Tiancheng Group. Tetapi saat ini Melian Liu melihat foto Cleo Fei Lin, dan dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders memang benar, bahwa Cleo Fei Lin sebenarnya adalah manajer umum grup Tiancheng. Saudari Yan Yan, ayo pergi. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Cleo Fei Lin benar-benar tidak ada di perusahaan, dia tampak sedikit kecewa, dan berkata kepada Melian Liu dengan suara rendah. Setelah Melian Liu ragu-ragu sejenak, dia mengikuti Fendi Zanders dan meninggalkan kantor Cleo Fei Lin. Tuan Zanders, apakah menurut Anda saya tidak berbohong kepada Anda? Bos Lin memang sedang dalam perjalanan bisnis. Jika dia ada di perusahaan, bagaimana mungkin saya tidak membiarkan Anda melihatnya? Setelah Xie Beihua melihat Fendi Zanders keluar, dia bergegas menyambutnya, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Bab 1025. Lantai bawah gedung Tiancheng. Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Melian Liu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus diselesaikan di kota Nanyuan. Saya berencana untuk tinggal di kota Nanyuan untuk sementara waktu. Setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi ke Cleo Fei Lin. Jawab Fendi Zanders setelah berpikir untuk sementara waktu. Sekarang banyak orang di kota Jiangcheng mengetahui identitas Fendi Zanders, dan mahasiswa Universitas Jiangcheng juga mengetahuinya. Fendi Zanders merasa jika dia terus tinggal di kota Jiangcheng, dia akan menghadapi segala macam masalah. Ditambah dengan apa yang terjadi pada Cleo Fei Lin sekarang, Fendi Zanders juga perlu menemukan Zhou Ping. Oleh karena itu, Fendi Zanders merasa tinggal di kota Nanyuan untuk jangka waktu tertentu adalah pilihan yang baik. Saudari Yan Yan, kamu masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan sekarang. Jika tidak, kamu harus kembali dulu, dan aku akan memberitahumu ketika aku menemukan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Melian Liu, dan berkata dengan lembut kepada Melian Liu. Aku mengambil cuti 2 hari. Aku tidak banyak tidur tadi malam. Aku sedikit lelah sekarang. Sebaiknya aku pergi ke hotel untuk istirahat lalu kembali. Melian Liu berkata kepada Fendi Zanders dengan letih. Tidak apa-apa. Perintah Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan bertanya, Saudari Yan Yan, apakah kamu ingin makan sesuatu? Tidak perlu, aku tidak lapar. Melian Liu sedang tidak ingin makan sama sekali saat ini, jadi dia langsung menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Kalau begitu ayo langsung ke hotel. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengulurkan tangan dan menghentikan taksi. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders menemukan Hotel Shangri-La di sekitar gedung Tiancheng, dan membuka 2 kamar lagi. Setelah bolak-balik sepanjang malam, Melian Liu sudah kelelahan, jadi dia kembali ke hotel dan langsung tertidur. Dan Fendi Zanders sedang berbaring di tempat tidur sendirian, berguling-guling, tidak bisa tidur. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan pikiran Fendi Zanders juga sangat kacau. Yang paling mengkhawatirkan Fendi Zanders adalah urusan Cleo Fei Lin, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Cleo Fei Lin, dan dia tidak tahu mengapa Cleo Fei Lin kembali ke Tiongkok secara diam-diam. Semakin Fendi Zanders memikirkannya, dia menjadi semakin kesal, dan akhirnya dia bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, Fendi Zanders jelas lebih terjaga. Dia merasa Cleo Fei Lin tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Bahkan jika Cleo Fei Lin kembali, Fendi Zanders masih harus tinggal di kota Nanyuan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Fendi Zanders belum menyelidiki dengan jelas tentang orang tuanya. Jadi Fendi Zanders merasa karena dia ingin tinggal di kota Nanyuan, dia harus mencari identitas untuk dirinya sendiri. Karena Fendi Zanders tidak diperbolehkan mengungkapkan identitasnya apakah dia sedang mencari Cleo Fei Lin atau orang-orang dekat Rockefeller. Begitu orang-orang Rockefeller mengetahui bahwa Fendi Zanders ada di kota Nanyuan, tidak akan mudah bagi Fendi Zanders untuk menghubungi Zhou Ping, Wei Yong, dan lainnya. Identitas apa yang bagus? Fendi Zanders menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, lalu tiba-tiba teringat Tang Xiaoyu yang dia temui di pesawat. Alasan mengapa Qin Lan sangat ingin membiarkan saya mengungkapkan identitas saya adalah karena saya tidak dapat melanjutkan belajar di sekolah sehingga saya dapat memanfaatkan waktu untuk mengambil alih urusan perusahaan. Fendi Zanders menghela nafas pelan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, dia tidak ingin aku belajar, jadi aku tidak akan belajar. Bagaimanapun juga, aku tetap harus mendapatkan ijazah universitas terlebih dahulu. Siapa yang tahu apakah uang itu akan tetap berharga di masa depan? Milikku, setelah beberapa pemikiran, Fendi Zanders merasa bahwa karena dia tidak punya cara untuk belajar di Universitas Jiangcheng, dia sebaiknya pindah langsung ke Universitas Nanyuan. Dengan cara ini, Fendi Zanders tidak hanya dapat terus belajar, tetapi juga menemukan identitas yang sangat cocok untuk dirinya sendiri, tanpa khawatir ketahuan oleh orang-orang di Rockefeller. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders langsung duduk dari tempat tidur, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali,
Fang Zihua menjawab panggilan itu. Tuan Zanders, apakah Anda sudah tiba di kota Nanyuan? Fang Zihua sepertinya telah menunggu Fendi Zanders menghubunginya, jadi dia langsung bertanya setelah menjawab telepon. Baiklah, saya sudah tiba di kota Nanyuan sekarang, tetapi ada beberapa hal yang harus saya tangani sekarang. Saya mungkin tidak akan kembali lagi dalam waktu dekat. Aku akan menyerahkan kota Jiangcheng padamu. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Apa yang terburu-buru? Setelah Fang Zihua ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan sedikit bingung. Tunanganku ada di kota Nanyuan, dan petunjuk untuk membunuh orang tuaku juga seharusnya ada di kota Nanyuan. Fendi Zanders tidak memiliki tindakan pencegahan apapun terhadap Zihua, jadi dia mengatakannya secara langsung. Saya mengerti. Fang Zihua mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan, karena Anda memiliki sesuatu untuk diselesaikan, Tuan Zanders, maka Anda dapat tinggal di kota Nanyuan dengan pikiran tenang. Dengan Hua Qiang dan saya di kota Jiangcheng, seharusnya begitu itu bukan masalah besar. Aku masih sangat lega dengan kalian berdua. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sekarang, Tuan Zanders, beritahu saya. Fang Zihua berkata dengan tergesa-gesa. Hal pertama adalah saya ingin menjalani prosedur transfer. Saya ingin pindah dari Universitas Jiangcheng ke Universitas Nanyuan. Fendi Zanders berkata perlahan. Faktanya, sangat sulit untuk melakukan transfer antar universitas. Bagaimanapun, universitas berbeda dengan sekolah menengah. Setiap universitas pada dasarnya independen. Siswa dari sekolah yang sama dapat pindah ke jurusan lain, namun pindahan masih sangat jarang. Hanya saja masalah ini bukan masalah besar bagi Fang Zihua. Fendi Zanders berpikir Fang Zihua harus punya cara untuk melakukannya. Oke, saya akan menghubungi Universitas Jiangcheng dan Universitas Nanyuan. Fang Zihua menyetujuinya dengan sangat gembira. Hal kedua adalah, saya memerlukan semua informasi dari grup Tiancheng. Anda dapat membantu saya menemukannya sebanyak mungkin. Selama ini tentang grup Tiancheng, saya akan. Fendi Zanders merasa pasti ada sesuatu yang salah dengan grup Tiancheng tempat Cleo Fei Lin berada, jadi dia ingin menyelidiki grup Tiancheng dengan jelas terlebih dahulu. Tidak masalah. Hal lainnya adalah kamu membantuku menyiapkan rumah dan mobil. Lebih baik dekat dengan Universitas Nanyuan. Rumah dan mobil tidak perlu terlalu bagus. Aku bisa menggunakannya dengan saya sendiri. Fendi Zanders menambahkan setelah berpikir sejenak. Tuan Zanders, saya telah menuliskan semua hal yang Anda katakan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Fang Zihua bertanya perlahan. Itu saja untuk saat ini. Jika ada hal lain, saya akan menghubungi Anda nanti. Kata Fendi Zanders ringan. Oke. Fang Zihua setuju, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders menghela nafas lega, lalu menutup matanya dan beristirahat. Fendi Zanders juga tidak tidur sepanjang malam, jadi dia jelas sedikit lelah saat ini, dan langsung tertidur setelah menutup matanya.